Halo Talovers! Satu-satunya bidang yang menghubungkan kendaraan untuk kontak langsung dengan tanah membuat peran dari ban begitu vital pada jenis kendaraan, terutama mobil yang kita kendarai sehari-hari. Sebagai contoh, ban bisa berperan besar pada performa dan keselamatan saat berkendara, semisal traksi yang didapat, grip, hingga pengereman, stabilitas, dan daya tahan. Tiap produsen pun tiap saat saling mengunggulkan teknologi terbarunya untuk meyakinkan konsumen. Gak jarang kita-kita yang mau beli ban malah jadi bingung mana sih yang terbaik di antara mereka? Biar gak makin bingung, nih kita sajikan perbandingan antar brand-brand produsen ban terpopuler di dunia. Udah siap? Yuk simak videonya sampai habis ya! Sebelum kita mulai, flashback dulu nih ke zaman di mana pertama kali sebuah ban ditemukan di muka bumi. 3.500 tahun yang lalu, ban itu hanya terbuat dari kayu berbentuk bundar. Lambat laun, kayu tersebut dilapisi kulit agar lebih mulus saat menggelinding. Pada tahun 1838, Charles Goodyear menemukan teknologi ban vulkanisir. Dalam perkembangannya, ban terus berevolusi dengan segudang pembaruan, termasuk ban berongga udara yang ditemukan oleh John Boyd Dunlop di tahun 1845. Tak lama berselang, di situasi permintaan akan ban yang semakin melambung tinggi, konstruksi ban dalam dan ban luar kemudian ditemukan untuk menciptakan kenyamanan serta keamanan yang lebih baik saat berkendara. Begitupun hingga kini, saat pabrikan ban saling berlomba-lomba mengembangkan teknologi terbarunya. Sebelum kita cari tahu mana sih ban yang lebih baik, kepoin dong sosial media kita. Cukup cari autopopuler.official di Instagram dan autopopuler_official di TikTok. Di sana ada konten-konten yang gak kalah seru loh. Yuk lanjut! Oke, kita mulai komparasinya. Sebelumnya kamu harus tahu kalau variabel yang mengikat pengetesan yang diadakan oleh sebuah lembaga di Jerman ini telah diatur sedemikian rupa. Misalnya mobil yang digunakan adalah Volkswagen Golf Mark VI yang dibalut dengan ban berukuran 19565 R15. Terdapat 5 ban dari merek berbeda yang dites, yaitu Bridgestone Blizzak, Continental Winter Contact, Michelin Alpine 6, Goodyear Ultra Grip 9, dan Pirelli Cinturato Winter. Udah jelas ya? Yang pertama adalah performa pengereman pada kondisi permukaan jalan yang kering. Pengereman ini dilakukan dari kecepatan 100 km per jam hingga berhenti. Semakin kecil jarak pengereman, maka akan semakin baik karena kendaraan bakal lebih dulu berhenti. Dalam parameter ini, Bridgestone unggul di angka 44,1 meter. Di tempat kedua ada Continental yang meraih angka 44,8 meter dan Michelin dengan figur angka yang sama. Barulah di tempat keempat dan kelima ada Goodyear dengan pengereman sejauh 45,2 meter dan Pirelli dengan angka 46 meter. Lumayan jauh loh selisih pengereman 1,9 meter. Dalam kondisi hujan dan jalanan basah, emang udah paling benar buat mengurangi kecepatan aja. Selain jarak pandang yang jauh berkurang, permukaan jalan yang basah juga bisa mengurangi grip ban secara signifikan. Apalagi kalau sampai terjadi aquaplaning. Wih, serem banget tuh. Tapi kalau ban bisa mengurangi kemungkinan kayak gitu, apalagi bisa berhenti lebih awal. Nah, metode pengetesan kali ini bakal memastikan apakah ban tersebut akan melakukan tugasnya dengan baik atau malah nggak sesuai harapan. Rupanya untuk tugas berat ini, Bridgestone kembali mengembannya dengan baik. Deselerasi yang dilakukan dari kecepatan 80 hingga 20 km per jam hanya membutuhkan jarak sejauh 27,2 meter. Sedangkan kontestan lainnya mayoritas membutuhkan 30 meter untuk deselerasi yang sama.
Sebagai juru kunci, Michelin harus menempuh 30,7 meter, yang artinya 3,5 meter lebih jauh dari sang pemenang di kategori tes ini. Tapi masih oke lah. Meskipun di Indonesia kita nggak ngalamin yang namanya cuaca salju, tetap aja metode pengetesan ini bisa dijadikan tolak ukur dari sebuah ban yang baik. Metodenya sama kayak trek basah tadi. Bedanya kecepatan di sini dari 40 hingga km per jam aja. Semakin pendek jarak pengereman, maka semakin aman. Apa hasilnya sama aja kayak pengereman di trek basah tadi? Rupanya enggak loh. Memang sih, karakteristik permukaannya berbeda, meskipun bisa disimpulkan dalam satu kata sebagai licin. Namun hasil yang ditorehkan oleh Continental sebagai jawara jauh-jauh lebih baik dibanding kontestan lain, bahkan dari posisi kedua yang ditempati Bridgestone. Cuma butuh 16 meter lebih sedikit, di saat kompetitornya rata-rata butuh 17 meter untuk melakukan hal yang sama. Ini juga nggak kalah penting. Setelah pengereman, akselerasi juga menentukan seberapa baik grip dari ban tersebut. Akselerasinya nggak pol-polan kok, cuma dari kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Cuma mau memastikan mana ban yang punya grip bagus buat berakselerasi. Semakin cepat berarti ban betul-betul mencengkram permukaan dengan baik, bahkan saat tertutup salju. Mengingat yang dites mobilnya sama semua, tenaga dan torsi mobil bisa diabaikan di sini. Kali ini Continental lagi-lagi memegang posisi nomor 1 setelah melakukan akselerasi hanya dalam 3,49 detik. Pencapaian yang cukup impresif, walaupun kontestan-kontestan lain punya angka yang mirip-mirip. Seperti berturut-turut Bridgestone, Michelin, Pirelli, bahkan Goodyear yang kali ini menjadi juru kunci. Siapa bilang sama? Enggak. Kamu pasti mikir, kok di es lagi sih? Kan tadi udah salju. Beda guys. Permukaan es sedikit lebih licin walaupun keras. Sedangkan kontur lunak dari tumpukan salju cenderung menjebak ban untuk slip. Paham ya? Untuk deselerasi dari 20 hingga 5 km per jam, Michelin berhasil mengungguli seluruh kontestan lain dengan mencatatkan jarak hanya 10,3 meter. Di belakangnya berturut-turut ada Bridgestone, Pirelli, Continental, dan Goodyear sebagai pemegang posisi bontot dengan hasil 11 meter. Nah, itu dia tadi hasil pengetesan ke-5 merek ban populer di dunia. Tapi perlu kamu ketahui ya, kalau performa ban itu bisa dipengaruhi sama banyak hal. Tes ini hanya secuil gambaran dari semesta penggunaan ban sehari-hari. Lagian, hasil di sini juga bagus-bagus semua kok. Soalnya, kelimanya juga adalah brand yang lumayan mahal dan punya pengalaman banyak selama ini.